Dari sekian orang, ada yang dititipkan nikmat berupa harta. Lihat, ketika Allah menitipkan harta kepada Anda, ini bukan untuk dipamerkan pada orang. Kalau cuma sombong dan ria, Anda sudah ketinggalan, kawan. Dulu ada yang namanya Korun, lebih kaya dibanding Anda. Korun, Masya Allah. Kenal Korun? Oh, kalau kenal siapa sebetulnya Anda? Masya Allah, Korun hidup sebelum zaman Nabi Muhammad. Anda katakan kenal, Ustaz. Wah, siapa sebetulnya usia Anda ini berapa? Korun, Quran surah ke-28 dari ayat 76 sampai ayat 80. Posisi paling kiri sebelah bawah sampai ke kanan atas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Masya Allah, Korun itu kaumnya Musa, tapi sombongnya luar biasa. Bagha itu sombong untuk harta. Nanti kalau kedudukan disebut dengan togo. Makanya Fir'aun disebut togo. Innahu togo, tapi Korun bagha. Fabagha alaihim, sombong dengan hartanya. Antum tahu harta apa yang dititipkan oleh Allah kepada Korun? Masya Allah. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usba. Sungguh harta titipan kami kepada Korun itu kunci-kunci berangkasnya saja, kunci-kunci gudang hartanya dipikul oleh orang paling kuat di masanya masih terasa berat. Jadi kalau dia jalan kemanapun, di belakangnya ada bodyguard khusus untuk ngawal, kuncinya aja ngangkat begini. Dan Korun di depannya nih, saya. Kalau mau ambil harta saya ambil aja, kuncinya aja begini. Korun kaya, sombongnya luar biasa, dan dihancurkan pula oleh Allah. Disampaikan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ini rumusnya di ayat 78-nya, 77 sampai 78. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Hei, saya titipkan harta ini supaya jadi wasilah untuk mendapatkan bagian akhirat kamu. Memang kamu masuk surganya harus lewat sini, Barangkali orang lain yang nggak dititipkan mobil, nggak dititipkan motor, nggak dititipkan sepeda dan sebagainya, Masya Allah, nggak punya harta berlimpah seperti antum karena malamnya sering bangun tahajud, rajin puasa karena banyak yang nggak dimakan, ke masjid menggunakan kakinya juga, Masya Allah. Memang peluangnya di tenaga, antum nggak bisa susul itu. Makanya Allah berikan lewat yang lain. Diberikan harta benda supaya bisa tersaingi amalan mereka lewat zakat, lewat infak, lewat sedekah, bukan untuk sombong. Kalau cuma masalah sombong, Korun juara di situ. Kalau antum kaya, sombong, Masya Allah, antum ketinggalan, mas. Ini bukan cuma kesiangan, kemalaman, kan? Kepagian, kesorean, sebab sudah ada yang lebih dulu. Dan antum keterlaluan karena harta antum tidak sebanyak Korun. Korun aja yang lebih kaya daripada antum, sombong luar biasa, dihancurkan. Antum gak lebih kaya dibanding Korun, pengen ikutan sombong, keterlaluan. Nah, ini poin. Sudah ada pelajaran besar. Makanya ketika Abu Bakar kaya, Utsman kaya, segalanya kaya, dicontohkan oleh mereka. Jangan sampai kekayaan itu membuat kita lupa. Mereka bikin investasi yang pahalanya terus mengalir. Ada yang beli sumur, ada yang beli kebun kurma, diwakafkan dari situ. Hidup juga kok. Hidup tetap kaya juga, makanan enak, nyaman, dan terasa pahalanya sampai sekarang ada. Meninggal, nggak dibawa semua kekayaannya, tapi sampai sekarang itu jadi investasi yang terus mengalir. Ya, siapa orang pertama dari kalangan sahabat yang masuk surga? Abu Bakar. Kaya tidak? Kaya, Masya Allah, kaya, pengusaha kaya, mertua Nabi, sahabat Nabi, menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, masuk surga tanpa hisab, Pak. Antum sahabat Nabi bukan, mertua Nabi juga bukan, tidak pernah menemani Nabi hijrah, gitu kan? Belum ada jaminan ke surga, tapi sedikit kekayaan, nggak seperti Abu Bakar, pengen sombong. Antum sehat? Itu. Utsman juga begitu. Dan hebatnya mereka belajar dari masa lalu. Jadi kisah masa lalu itu dibuat bukan untuk jadi cerita, bukan. Kalau cuma cerita, orang lain juga bisa dengar cerita. Tapi untuk pelajaran, supaya kita punya manhaj berbeda dalam kehidupan. Supaya jangan sampai manhajnya rusak. Sudah nggak ada hubungan dengan yang lain. Ini. Sudah, kita berbicara tentang Korun. Ya. Oh, hati-hati. Jadi kita kembalikan ke sini, teman-teman. Lihat, makanya dipelajari bagaimana Utsman. Antum silahkan keluarkan prototipe yang terbaik dalam kehidupan. Anda pebisnis, keluarkan pebisnis masa Nabi. Lihat, dari mulai yang paling muda. Enggak, apa anak muda dilarang kaya? Tidak. Nah, silahkan capai itu. Arqam bin Abi Arqam usia 17 tahun. Masuk Islam yang ke-17. Bahkan beliaulah yang mewakafkan rumahnya untuk jadi tempat ta'lim Nabi. Dipakai, kaya. Diajak Islam, masuk Islam oleh Utsman. Utsman diajak oleh Abu Bakar. Utsman bin Affan, Masya Allah, luar biasa, kayanya luar biasa. Menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi. Itu juga dia masuk surga tanpa hisab. Sungguh luar biasa akhlaknya, sangat pemalu, sampai malaikat turun malu terhadap Utsman. Tapi kebiasaannya, Masya Allah, kata Imam An-Nawawi,
dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Ya, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas. Paragraf 1, baris 1 sampai dengan 2. Itu dituliskan, masih mau menunaikan salat tahajud sampai khatam Quran. Utsman bin Affan. Asetnya masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak.